Gudan, kau boleh saja percaya kepada Aksat. Tapi aku tahu Aksat bersalah atas kematian adikku. Pasti akan kubongkar faktanya pada semua orang. Apa kau tahu, Pak Fikram? Aku berhasil. Aku berhasil menemukan lemari besinya. Aku harus temukan lemari besi itu secepat mungkin. Harus aku temukan. Lakukan di kamarku. Kenapa kau membuatnya berantakan? Apa yang sedang kau cari? Adikku merekam sesuatu sebelum dia meninggal. Aku mencari itu. Jangan menghalangiku. Benarkah? Bahkan meskipun benar, untuk apa disimpan di lemari besi? Gudan, lemari besi itu memang digunakan untuk merahasiakan sesuatu. Aksat Jindal pasti menyimpannya di sana. Aku harus menemukan kotak besi itu dan juga kode angkanya. Tunggu! Tolong menyingkirlah. Berani-beraninya kau masuk ke kamar Paman Eje dan menggeledah barang-barangnya. Kau bilang kau sangat mengenalnya, kan? Tapi buktinya kau tidak tahu kalau dia tidak suka kamarnya berantakan. Gudan, ini bukan apa-apa. Kalau aku mau, aku bisa saja membunuh Aksat Jindal di saat dia sedang tidur. Ini, aku beritahu. Aksat Jindal tidur di sisi kanan tempat tidur, dan kau tidur di ranjang air. Dari mana kau tahu semua itu? Gudan, kau sudah meragukan kemampuanku dengan mengatakan semua itu. Apa maksudnya? Kecerdasanku. Sudah aku bilang padamu sebelumnya. Tapi akan aku katakan lagi. Aku selalu mengawasi. Lebih baik kau memikirkan Aksat Jindal daripada kau harus memikirkan diriku. Kau tahu kenapa kau mencurigai Paman Eje? Karena kau punya sifat terlalu curiga. Karena itu semua orang terlihat salah di matamu. Akan kuberitahu sekali lagi. Cobalah sebisamu, tapi kau tidak akan mendapatkan bukti apapun tentang Paman Eje. Kau bisa melakukan apa saja. Tapi kau tidak bisa mengubah pandanganku terhadap Aksat Jindal. Ada apa ini? Kenapa kamar ini berantakan? Aku juga menanyakan hal yang sama. Kenapa kamar ini berantakan? Aku bilang padanya, Aksat, kalau kau tidak menyukai ini. Dia bilang kalau dia kehilangan antingnya dan dia mencarinya. Fikram, aku sudah tidak merasa marah padanya. Malah aku sudah terbiasa sekarang. Aku justru kaget kalau kamarnya rapi. Benar kan, Gudan? Tapi Paman Eje... Tidak apa-apa. Ada apa ini? Aksat yang kukenal pasti akan marah sekali pada Gudan sekarang. Kelihatannya mereka semakin lama semakin dekat. Kau percaya begitu saja kalau aku pelakunya? Sudah pasti kau. Untuk apa Fikram membuat berantakan kamarmu? Gudan, aku sudah mulai mengenalmu. Aku tidak marah padamu.
Tapi aku minta kau coba merubah sifatmu, Gudan. Cobalah menjaga kerapihan. Dia percaya sekali aku pelakunya. Aku bukan percaya padanya, tapi percaya padamu. Hanya kau yang bisa membuat berantakan. Sudah kukatakan berulang kali, aku tidak bersalah atas semua ini. Kau marah pada aku tanpa alasan, selalu begitu. Kenapa kau selalu marah-marah? Dasar pemarah. Marah? Aku? Aku membantu membersihkan. Oh, begitu ya? Kau membantuku. Aku tidak perlu bantuan siapapun. Aku bisa sendiri. Ini tidak sulit untuk dilakukan. Ini. Ini laptop. Siapa yang meletakkan botol air di atas laptop? Botol ini harusnya diletakkan di samping tempat tidur atau kulkas, Gudan. Begitu. Jadi aku salah melakukan semuanya. Baiklah, pegang ini. Pegang ini. Untuk apa aku bersihkan kamar ini? Apa? Untuk apa aku peduli? Gudan, Ini pegang semuanya. Kau lakukan semuanya sendiri atau minta orang lain untuk melakukannya? dia aneh sekali. Dia marah tanpa sebab. Paman EJ, bagaimana cara untuk mengatakannya padamu? Kalau Vikram Rawat yang sangat kau percaya itu sedang merencanakan membunuhmu. Tidak. Ini bukan saatnya mengatakan itu pada Paman EJ. Yang harus kulakukan adalah menyelamatkan Paman EJ dari rencana Pak Rawat. Aku tidak akan membiarkan rencana dia bisa berhasil. Bahkan sekalipun aku terluka, tidak akan kubiarkan itu terjadi. Tidak akan kubiarkan. Meskipun aku harus tidak tidur untuk menjaganya. Siapa yang menyalakan AC, padahal sudah dingin? Teng tereng. Kau ini gila ya? Kenapa menyalakan AC padahal sudah dingin? Suhu ini terlalu dingin, Gudan. Kenapa kau menyalakan AC? Kau memakai selimut apa-apaan ini? Sini, berikan remote-nya. Hei. Apa? Kau mengomeliku seperti itu? Kau bilang aku gila? Coba kau katakan padaku, apa ini karena kau marah atau karena kedinginan? Kau tahu apa rasanya tidur saat udara dingin? Aku tidur di luar. Kau pernah pikirkan itu? Aku sangat kedinginan di saat malam. Aku tinggal di rumah ini tapi tidur di luar kamar. Seluruh badanku sakit saat bangun pada pagi harinya. Aku perlu waktu lama. Perlu waktu lama sampai badanku tidak sakit lagi. Tapi kau tidak pernah mengerti Berikan itu. remote-nya. Tidak. Menjauhlah dariku. Tidak akan Kau kuberikan. keterlaluan, Gudan. Ya, aku ingin memberimu pelajaran. Karena itu kunyalakan AC-nya. Kau membunyikan remote-nya dan mengambil selimut. Gudan, kalau kau kedinginan, tidur saja di tempat lain, bukan di sini. Tapi kenapa kau menyalakan AC di kamarku, Gudan? Tapi kalau kau yang memakai selimutnya, matikan AC-nya sekarang. Tidak mau. Baik, tidak usah. Aku akan ambil selimut lain dari lemari. Terserah kau mau tidur dengan cara apapun. Baik. Paman Jindal. Kenapa? Lemarinya tidak bisa dibuka. Ayo coba lagi, mungkin sekali lagi bisa. Ayo coba. Oh, kau tidak punya kuncinya ya? Oh, bagaimana bisa dibuka? Karena aku yang megang kuncinya. Ini kunci lemarimu, kan? Tidak. Berikan kunci lemarinya, Gudan. Berikan Tidak padaku. Gudan, Tidak mana? mau. Gudan, berikan kuncinya. Tidak. Kau harus tahu bagaimana rasanya kedinginan. Iya, boleh saja, tapi Tidak, berikan tidak. dulu kuncinya, Tidak. Gudan.
एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। Di mana aku harus tidur? Apa maksudmu? Terserah kau tidur di mana. Tunggu dulu. Apa kau mau tidur di kamar ini, Gudan? Iya. Apa itu masalah? Kamar ini kan bukankah milik kita berdua? Dengar, Gudan. Kau adalah mertua di keluarga ini. Kau bisa tidur dimanapun kau mau. Kecuali di kamar ini. Rumah ini milikmu, tapi kamar ini milikku. Semakin cepat kau sadari ini akan lebih baik, Gudan. Selamat malam. Tapi di mana aku harus tidur? Terserah kau tidur di mana, aku tidak peduli. Apa maksudmu? Apa aku harus tidur dekat Kau kolam? bisa tidur di dalam kolam kalau kau mau, Gudan. Aku sungguh tidak peduli. Sekarang biarkan aku tidur. Percayalah, aku akan tidur di dalam kolam. Selamat malam. Dia memang jahat dan akan selalu begitu. Apa katamu? Tidak, aku tidak bilang apa-apa. Aku mau pergi. Dia pikir dia itu siapa? Seharusnya dia menanggapiku lebih serius. Kenapa dia selalu begitu? Apa seperti ini caramu menangani rumah tangga? Sekarang apalagi salahku? Ada apa? Kau pernah bilang kalau kau tidak akan mengulangi kesalahanmu lagi. Kau ingin membuktikan apa dengan menghilangkan kunci-kunci rumah ini lagi? Janji manismu itu tidak cukup dalam menjalankan rumah tangga. Itu sama saja seperti mengisi nada indah dalam arti tanpa nada. Kau harus belajar mengamankan kunci-kunci ini dulu, Gudan. Durga, iya. Aku pasti akan belajar. Bahkan kalau aku tidak bisa, kau kan masih bisa mengajariku. Kuberitahu sesuatu, aku lebih percaya pada dirimu daripada diriku sendiri. Aku tahu setiap aku berbuat salah, maksudku setiap kali aku salah, kau akan membantuku memperbaikinya dengan terus memarahiku. Itu bukanlah kewajibanku. Tidak, tapi Mau kemana kau? aku mau tidur. Mulai sekarang aku harus berhati-hati. Paman dan aku akan menyelesaikan masalah kami secara pribadi. Tidak akan kubiarkan masalah pribadi kami mempengaruhi keluarga yang lain. Durga, sebenarnya aku sedang haus. Makanya aku mau ke dapur mengambil air. Air di dalam teko ini sudah mau habis. Jadi izinkan aku untuk mengambilnya. Ke dapur. Katamu kau adalah ibu mertua yang baik.
Tapi kau tidak tahu dapurnya ada di mana. Dapur bukan ke arah sana, tapi ke arah sini. Ya, Durga, aku tahu dapur ke arah sana. Aku bingung karena di sini memang agak gelap, jadi aku tersasar. Oh, ini gelap ya? Aku mau tidur dulu ya. Selamat malam, mimpi indah. Entah kenapa aku tidak percaya semua ucapannya. Jelas sekali ada yang tidak beres di sini. Akhirnya kau keluar juga. Tapi bagaimana kalau Paman Eje tidak datang? Kalau aku terlalu lama di sini, bisa-bisa aku jadi es krim. Oh, dingin sekali di sini. Aku tahu kau akan datang. Kau pasti kasihan padaku. Kau pikir Aksat Jindal akan datang kemari dan bicara kepadamu? Gudan, aku tidak menyangka kalau kau akan takut dengan perkataanku. Sampai kau mencari alasan tidur di kamar. Omong-omong katakan, sejak kapan kau begitu memikirkan Aksat Jindal? Ya, lalu kenapa? Kau memang benar. Aku memang berusaha agar bisa satu kamar dengannya, dan aku akan terus berusaha seperti itu. Akan kulakukan apapun untuk menyelamatkan Paman Eje darimu. Karena tidak bisa kubiarkan pria tidak bersalah dihukum atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Kau boleh mengawasiku. Lakukan saja apa yang bisa kau lakukan. Lakukan sesuka hatimu. Aku tidak peduli. Tapi ku beritahu satu hal. Selama ada aku, kau tidak bisa menyakiti satu helai rambut pun dari dia. Wah, Gudan. Wah, inilah masalah wanita India. Mereka mulai mendewakan suaminya. Mereka tidak pernah menyangka kalau suaminya bisa menjadi penyebab kematian mereka sendiri. Adikku salah satu contoh. Kalian semua lihat hasilnya. Antara adalah menantu, istri, dan mertua yang ideal. Tapi Aksat Jindal menghabisinya. Apa dia tidak akan berbuat yang sama padamu? Kau tidak akan mengerti. Entah kau percaya atau tidak, aku sangat percaya bahwa Paman Eje akan kemari menjemputku. Ini selimutmu. Aku sudah mengenalnya 20 tahun. Dari pengalamanku, sebaiknya kau simpan selimutnya. Karena dia tidak akan datang kemari. Mungkin saja kau sangat mengenalnya dan bisa mengenali karakter seseorang. Dan aku yakin Paman Eje tidak membunuh siapapun. Dan dia akan kemari menjemputku. Gudan, percayalah padaku, sesuatu yang bagus akan terjadi hari ini. Penilaianmu yang salah akan terbukti. Kita lihat siapa yang akan menang. Keyakinanmu atau pengalaman?
Dia aneh sekali. Dia benar-benar tidur di sini. Gudan? Gudan? Selamat pagi. Kenapa kau tidur di hawa dingin ini? Sungguh, tunggu dulu. Mau tidur di mana lagi? Kau bilang aku bisa tidur dimanapun. Jadi aku tidur di sini. Kau memang jahat sekali. Kau bahkan tidak kemari melihatku. Kau tahu betapa dinginnya di sini. Kukira kau akan datang kemari, tapi ternyata kau membiarkan aku kedinginan semalaman dan tidak membawakanku selimut. Maafkan aku. Minumlah teh ini. Kau akan merasa baikan. Untukku. Untukmu. Sudah ditambahkan gula ke dalamnya? Aku suka teh manis. Bagus sekali. Aku bermimpi minum teh, tapi yang kudapatkan malah kotoran burung. Oh, mana dingin sekali. Artinya Paman EJ memang tidak ke sini. Waduh. Dia membiarkanku tidur kedinginan. Dan dia pasti tidur nyaman di tempat tidurnya. Oh, jahat sekali. Sebaiknya kau ambil saja selimut ini. Karena dia tidak akan datang. Pak Rawat pasti akan mentertawakanku. Seharusnya dia ke sini memeriksaku. Baiklah, dia tidak akan datang. Sekarang Paman EJ akan merasakan kemarahanku. Menjijikan. Apa yang kau lakukan? Aku menutup pintu agar tidak ada yang mendengar pembicaraan kita. Terutama Inspektur Rawat. Ada apa, Gudan? Ayo katakan. Kau tidak bisa apapun, benar kan? Tidak masalah. Kuberitahu. Pertama, haciu! Siapa yang minta bantuanmu, ha? Kau membuat berantakan. Oh, jadi kau kesal karena dasimu kotor ya? Tapi akan kujelaskan satu hal. Kau sendiri yang salah atas kotornya dasimu. Sebenarnya ada apa ini, Gudan? Hah? Siapa namaku? Gudan Aksat Jinda. Artinya, nama tengahku adalah nama depanmu. Hubungan kita sangat erat. Tapi kau tidak tahu aku tidur di mana semalam. Jadi katakan di mana kau tidur. Aku berterima kasih padamu. Paman EJ, aku berterima kasih kau mau bertanya. Baik sekali. Aku... Tuhan memberkati. Semalam aku tanya padamu, apa aku harus tidur di dekat kolam? Dan apa jawabanmu? Kau jawab, kau bisa tidur di dalam kolam kalau mau. Sekarang biarkan aku tidur.
Itu kata-katamu kan? Jadi itulah yang kulakukan. Aku tidur di dekat kolam. Jadi wajar saja kalau aku pilek sekarang. Aku kedinginan. Hah? Setelah menyuruhku ke sana, kau bahkan tidak... Gudan, aku sungguh berpikir kau hanya... Apa menurutmu? Kau pikir aku tidur di kamar nenek? Apa begitu, ha? Aku ini istrimu. Harusnya kau tahu aku ada di mana. Tapi tidak. Kau sangat... Asyik. Tuhan memberkatimu. Kau memang pintar beralasan. Apa katamu? Gudan, jangan bicarakan kematian di depanku. Tapi kau biarkan aku hampir mati kedinginan. Gudan, kau... Kalau memang sedingin itu di dekat kolam, harusnya dia tidur di tempat lain. Kau kena flu? Aksat Jindal tidak akan datang. Sudah aku bilang kepadamu, kalau kau percaya padaku, kau tidak akan sakit begini. Dan kau kalah dalam tantangan itu. Tantangan? Aku kalah? Apa aku kalah? Tunggu sebentar. Ayo, ikut denganku. Ayo, ikut dengan aku. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Jalanlah lebih cepat. Berdiri di sini. Punggungnya harus menyentuh dinding. Ayo, cepat. Kau mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Berdiri saja dengan tegak. Berikan penamu. Iya, pena. Kau tahu apa itu pena? Kau pasti punya. Terima kasih banyak. Tolong jangan bergerak ya. Tunggu. Selesai. Sekarang minggir. Minggir! Sekarang katakan, kau lihat coretan di dinding ini? Ada jarak di antara keduanya. Kau tahu apa artinya? Kau tahu? Tidak tahu kan? Nah, akan kujelaskan. Jarak antara kedua coretan itu berarti kau tidak hanya lebih tinggi dariku, tapi kau lebih tua dan berpengalaman dariku. Kau mengerti? Kau tidak malu menantang seseorang yang lebih muda darimu, ha? Kau tidak malu? Dan lagi, aku ini sudah terkenal sering melakukan kesalahan. Aku sudah sering berbuat konyol dari kecil. Kau tahu itu? Tapi bukankah kau itu orang yang cerdas? Hah? Bukankah kau pintar? Bukankah kau tahu seharusnya kau menantang seorang seumuranmu? Kau tidak tahu itu? Lalu kenapa kau menantangku? Hah? Dengar ya, jangan ganggu aku lagi. Aku pergi dulu. Nyonya Jindal. Aku ingin kau belajar dari pengalamanku. Karena itu kukatakan padamu. Jangan memihak Aksat dan mulailah membantuku. Bantu aku temukan bukti-buktinya. Kau serius? Begitu kita temukan kotak besinya, maka kebenaran akan terungkap. Astaga, aku bosan dengan hal yang sama berulang kali. Aku bosan sekali. Aku serius. Sebentar ya. Sekarang akan kupertegas lagi padamu, Pak Rawat. Aku
akan selalu memihak kepada Aksat Jindal dan akan terus memihaknya. Jadi berhentilah berusaha untuk membujukku. Kau begitu mempedulikan Aksat Jindal. Aku mulai mencemaskan dirimu, Gudan. Oh, begitu. Apakah kau mulai mencintai suamimu? Terserah apa yang kau pikirkan ya, tapi aku hanya mempedulikan keselamatan Paman Eje. Pahami itu. Baiklah. Aku rasa aku harus melakukan semua ini sendiri. Baiklah, Akan kutemukan buktinya tanpa. baiklah. Baiklah. Tolong penaku. Kebenaran apa yang mereka bicarakan? Aceh. Aku tidak hanya tertekan, tapi juga lapar. Kondisiku tidak bagus sama sekali. Halo semua, senang sekali sarapan sudah siap. Wah, bagus. Terima kasih. Ada makanan apa ini? Tomat. Apa-apaan ini? Kalian berdua belum membuat sarapan? Hah? Apa semua ini? Aksat Jindal. Kau pasti meninggalkan barang bukti setelah membuka kotak besi. Aku harus menemukannya segera. Ada apa antara Gudan dan Pak Vikram Rawat sebenarnya? Aku harus mencari tahu ini. Apa yang kau lakukan di kamar Eje? Begini. Aku ingin menemui AJ semalam. Ponselku ketinggalan di sini, jadi aku mencarinya. Sepertinya ponselmu ada di sakumu. Temanku di kepolisian benar. Semakin aku tua, ingatanku semakin lemah. Ponselku ada di kantong selama itu, tapi aku malah mencarinya di kamar. Aku permisi. Kau itu adalah polisi yang terkenal, Vikram. Tugasmu menangkap penjahat dan pencuri. Tapi kau tidak tahu bagaimana cara berbohong yang benar. Sebenarnya kebenaran apa yang ingin kau ungkap tentang EJ hingga kau harus menyelinap ke kamar EJ seperti seorang pencuri? Aku harus mencari tahu semua ini. Aku bertanya padamu. Gudan sayang, Ach, kau tidak apa-apa kan?
Apa yang akan terjadi padaku, Nek? Kalian berdua belum menyiapkan sarapan. Nenek, katakan, kami harus bagaimana? Kami tidak tahu cara memasak dan kapan memasaknya. Kami menunggu perintah ibu. Tapi dia tidak bilang apapun semalam, jadi kami... Iya, Nenek. Kami melakukan sebisa kami setelah kami bangun. Itu pun hanya dalam 10 menit saja. Atau mungkin ada orang yang sengaja melakukannya. Siapa lagi, Nek? Menantuku bisa melakukan ini, dan aku tidak kaget sama sekali. Mereka selalu melakukannya. Mereka tidak pernah lewatkan kesempatan untuk menunjukkan kesalahan ibu mertuanya. Katakan, apa seorang menantu tidak perlu masak meski tidak disuruh? Ya, begitu. Kenapa menatapku? Hah? Kenapa melihatku begitu? Ada masalah apa? Gudan, Kau tahu? Hah? dia bersin. Aku tidak bisa berpikir lagi. Pikiranku tidak akan bekerja sebelum aku makan. Sekarang ambilkan camilan yang kita buat untuk makan sakaranti. Tapi kami... Iya, baiklah. Ya. Dia mulai bersikap menyebalkan lagi. Apa yang dikatakan Pak Vikram padanya? Kenapa dia mendadak menjadi sombong sekali? Bukankah kau harus datang ke rapat penting? Kenapa kau kembali lagi? Aku tidak perlu mengatakan alasanku kembali padamu. Apa kau tidak bisa lebih sopan sedikit? Kenapa kau selalu... Shh. Cukup. Kau sudah cukup bicara. Jangan bicara lagi sekarang. Pagi ini kau katakan banyak hal sampai marah dan aku diam saja. Sekarang aku akan bicara. Kau yang dengar. Kau mengerti? Apa kau mengerti? Ach! Minum minuman ini. Ini ramuan herbal. Kau akan merasa lebih baik. Kau boleh bicara, tapi setelah kau minum ramuan ini. Kuhitung sampai 10. Kau harus habiskan ini sebelum 10. Kalau kau tidak melakukannya, aku akan sangat marah padamu dan aku tidak akan memaafkanmu, Gudan. Duduk. Aku bilang duduk. Asyik! Minumlah. Tidak, 1, tidak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bagus. Ini pahit sekali. Kau akan merasa lebih baik sekarang. Aku minum ini karena kau paksa. Kau tidak akan marah sekarang, kan? Sekarang katakan, kau pasti membuat ramuan ini karena kau menyadari kesalahanmu dan kau... Sama sekali tidak. Aku membuat ramuan ini karena kau sakit, Gudan. Dan tentang kau tidur di kamar ini, itu tidak mungkin. Rumah kita besar, tidurlah dimanapun kau mau. Jadi kau tidak mau aku di kamar ini? Jelas tidak. Baik. Aku akan tidur di dekat kolam lagi. Ku beritahu itu ya. Lihat saja. Hei! Paman Eji memang mudah marah. Dia tidak mau menyerah. Bagaimana bisa kuselamatkan Paman Eji dari para hawa? Dia bisa melakukan apa-apa